شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sobat JF Channel. Naltaqi marratan ukhra fi qonati Juanda Firzal, channel peduli pembelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Asa an nakuna fi sihatin wa afiyatin wa fi aunillah insyaallah. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan serta kesehatan. Oleh karena itu jangan lupa ngopi. Semoga kita selalu dapat meningkatkan kreativitas kita dan kompetensi kita untuk kedepannya lebih baik. Sebagai seorang muslim, kita mempunyai moto untuk selalu lebih baik. Apabila hari ini sama dengan hari kemarin, berarti kita rugi, dan celaka bila hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, tiada kata bagi kita adalah untuk selalu lebih baik dan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Sobat JF Channel, berkaitan dengan materi bahasa Arab, konten kali ini masih berkaitan dengan Ansyitatut Talamis atau kegiatan siswa. Kalau pada materi sebelumnya atau konten sebelumnya kita membahas tentang kosakata beserta bacaannya, maka pada kesempatan kali ini masih tetap konten yang sama, yaitu Ansyitatut Talamis, akan tetapi kita fokus kepada qawaidnya atau tata bahasanya. Nah, untuk tata bahasa dan qawaidnya ini kita bagi 3 part atau 3 bagian. Salah satu aqsamin. Qismul awal, bagian pertama tentang al-istifham, yaitu kata tanya. Wa ba'da zalika sanabhas an fi'lul madhi, yaitu kata kerja masa lampau atau masa lalu. Wa fi qismis salis, pada bagian ketiga nanti kita akan membahas tentang fi'lul mudhari. Tidak usah berlama-lama, mari kita dengar penjelasan berikut tentang al-istifham, yaitu kata tanya. Masih melanjutkan materi atau konten kemarin atau konten sebelumnya, yaitu tentang Ansyitatut Talamis. Akan tetapi kali ini kita fokus kepada tata bahasanya pada bagian pertama atau al-qismul awal, yakni sanabhas anil istifham atau kata tanya. Apa itu kata tanya atau al-istifham? Al-istifham secara etimologi itu berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata fahima, yang artinya dia telah paham atau dia telah tahu. Kemudian fahima itu mendapat tambahan huruf alif, sin, dan ta sehingga menjadi kata istifham. Artinya pun berubah menjadi minta untuk diberitahukan. Untuk minta diberitahukan biasanya kita menggunakan kata tanya. Dalam bahasa Arab disebut dengan istifham. Berikut ini sejumlah istifham atau kata tanya. Yang pertama itu ada a atau hal, artinya apakah, kemudian maza atau ma, artinya apa, kemudian man, artinya siapa, kemudian ayyatu atau ayu, artinya yang mana, kemudian mata, artinya kapan, kemudian aina, di mana, kemudian kaifa, bagaimana, kam, artinya berapa, lima atau limaza, mengapa, lima kenapa, dan liman artinya punya siapa. Baiklah, kita langsung ke penjelasannya, yaitu a atau hal. A atau hal artinya adalah apakah. Contoh dalam kalimat, hal anta muallim, apakah engkau seorang guru? Boleh menggunakan hal, boleh menggunakan a. A anta muallim, apakah engkau seorang guru? Maka jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kalau jawabannya iya, maka
Jawabannya na'am, ya. Ana muallim, saya seorang guru. Kalau tidak, maka jawabannya adalah la, artinya bukan atau tidak. Tetapi bal ana tilmizun, tetapi saya seorang siswa atau seorang murid. Nah, kita ulangi jadi hal atau a, hal anta muallim atau a anta muallim. Jawabannya bisa na'am, bisa la. Kita lanjut ke istifham berikutnya, yaitu maza atau ma. Maza atau ma yang artinya adalah apa. Contoh, maza ta'kul, apa yang engkau makan? Makan apa? Contoh di sini adalah makan makanan. Akulu makanan. Akulu ta'aman. Saya makan makanan. Akulu ta'aman. Kalau makan nasi, akulu ruzza. Kalau makan jeruk, akulu burtukal, dan lain sebagainya. Jadi maza artinya apa? Boleh ma ta'kul, apa yang engkau makan? Akulu ta'aman, akulu ruzza, akulu burtukal, dan seterusnya. Berikut man. Man ini khusus untuk sesuatu yang berakal. Man, siapa? Nah, contoh man kataba hadza, siapa yang menulis ini? Man kataba hadza. Jawabnya Ahmad kataba hadza. Ahmad yang menulis ini. Oleh umpamanya namanya Muhammad kataba hadza, dan seterusnya. Jadi man itu digunakan untuk sesuatu yang berakal atau untuk menyatakan orang, untuk bertanya tentang orang. Kita lanjut mata. Nah, mata ini berkaitan dengan waktu, kapan. Contoh mata tarji'. Mata tarji'u, kapan kau pulang? Maka jawabannya adalah arji'u naharon. Kalau dia pulang siang, maka saya pulang siang. Kalau dia pulang malam, arji'u lailan. Kalau dia pulang pagi, arji'u sobahan. Kalau dia pulang besok, arji'u ghadan, dan seterusnya. Lanjut, aina. Apa arti aina? Aina ini bisa ke mana, bisa di mana. Contoh, aina tazhab, kemana kau pergi? Kemana kau pergi? Aina tazhab, umpamanya pergi ke perpustakaan. Azhabu ilal maktabah, saya pergi ke perpustakaan. Boleh, mau pergi ke kota umpamanya. Azhabu ilal madinah, saya pergi ke kota. Pergi ke kebun, azhabu ilal hadiqah. Pergi ke pasar, azhabu ilas suq, dan seterusnya. Jadi aina itu untuk menanyakan tujuan. Kemudian kaifa. Kaifa ini bisa menanyakan tentang keadaan, bisa tentang kondisi atau cara, yang artinya adalah bagaimana. Contoh di sini, kaifa tazhab, bagaimana engkau pergi? Caranya apa engkau pergi? Bagaimana engkau pergi? Umpamanya dia pergi menggunakan cara jalan kaki. Azhabu bil masyi, saya pergi berjalan kaki. Saya pergi dengan berjalan. Tetapi kalau umpamanya dengan kendaraan, misalnya mobil, azhabu bis sayyarah, saya pergi menggunakan mobil. Kita lanjut. Kam. Kam ini biasanya berkaitan dengan angka berapa. Umpamanya kalau di sini contohnya kam yauman tazhab, berapa hari engkau pergi? Berapa hari engkau pergi? Umpamanya dia pergi, kalau di sini 5 hari. Ini bukan
Homsha tapi homsah, salah. Homsah biasa ini. Homsah. Azhabu khamsata ayyam. Saya pergi 5 hari. Saya pergi selama 5 hari. Azhabu khamsata ayyam. Kalau 4, azhabu arba'ata ayyam. Kalau 3, azhabu salasata ayyam, dan seterusnya. Kita lanjut. Limaza atau lima, yang artinya adalah mengapa. Mengapa? Contoh di sini, limaza ta'akhirta, mengapa engkau terlambat? Mengapa engkau terlambat? Limaza ta'akhirta? Jawabnya at-tariq mufsid, jalan rusak. Atau at-tariq muzdahim. Muzdahim itu macet, sibuk, ramai, dan seterusnya. Jadi menanyakan alasan. Limaza atau lima. Kita lanjut ke istifham yang selanjutnya, yaitu 5. Kenapa? 5 sa'alta zalik. Mengapa engkau bertanya tentang itu? Mengapa engkau bertanya? 5 sa'alta zalik. Mengapa engkau tanyakan itu? Hakikatan la afham. Secara sungguh-sungguh atau sebenarnya, faktanya saya belum paham. Hakikatan la afham. 5 sa'alta zalik. Hakikatan la afham. Kita lanjut liman sekarang. Liman ini untuk menyatakan atau bertanya tentang milik, punya siapa. Punya siapa. Contoh, liman hazil kurrasah. Punya siapa buku tulis ini? Maka jawabnya, tilka kurrasah Ahmad. Itu bukunya si Ahmad. Itu bukunya si Ahmad. Umpamanya kan pena. Liman hazihil qalam. Punya siapa ini pena? Zalika qalamu Ahmad. Itu penanya Ahmad. Kalau umpamanya mistar, liman hazihil mistarah, maka jawabnya tilka mistaratu Ahmad. Itu mistarnya Ahmad. Nah, demikianlah di antara macam-macam istifham. Semua isim istifham di atas adalah mabni, artinya tidak berubah-ubah bunyi huruf akhirnya, kecuali ayyun. Ayyu itu huruf ini mengalami perubahan menurut perubahan jabatannya di dalam kalimat saat didahului oleh huruf jar. Kalau di biasanya pi ayyu, maka ketika ada huruf jar sebelumnya maka pi ayyi, maka barisnya berubah menjadi kasrah. Cuma itu saja. Kita ulangi sekali lagi. Jadi macam-macam istifham tadi ada a atau hal, kemudian maza atau ma, man artinya siapa, kemudian ayat atau ayu, mata, aina, kaifa, kam, limaza, lima, dan liman. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat, terutama bagi kita yang ingin mempelajari pelajaran bahasa Arab. Jangan lupa, agar channel ini terus berkembang, maka jangan lupa kami harapkan untuk subscribe, share, komen, dan like. Maka mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk kita dan generasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.